akun tapi memang tidak ada buktinya. Itu cuman katanya Muhammad si Nabi cabul itu. Oke, saya Nah, terima. Gitu. lagi-lagi Anda menghina Oh, saya nggak gitu. menghina, Muhammad memang cabul, Pak. Lagi Itu Anda memang fakta. Apa menghina, Bapak gimana sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Aliman Haris di acara Sandasan. Kali ini masuk ke dalam program Tadarus Pasaan. Tadarus Pasaan, pemirsa Tadarus, 3 hari 4 hari belakangan ini kita digaduhkan dengan satu video yang menghina Kanjeng Nabi Muhammad, yang menghina umat Islam, agama Islam dan yang lain-lain, sampai mengaku Nabi yang ke-26 dari Joseph Paul Zhang. Entah ini orang mana itu. Joseph Paul Zhang ini kalau melihat dari bentuk-bentuk tubuhnya dan wajahnya itu kayaknya ya keturunan Cina gitu ya, keturunan Cina orangnya kayaknya. Cuma kita tidak bicara persoalan itu, kita akan bicara tentang masalah tindakan dan perilaku yang dia lakukan, seolah-olah dia tanpa berdosa, dia tanpa bersalah, menghina agama gitu ya, agama Islam, bahkan agama biadab, dianggap agama Nabi paling cabulullah, segala macam. Pokoknya bikin ngeresngis bikin ngeresngis Paul Zhang ini. Sudah gaduh berapa hari terakhir gitu, bahkan saya dengar Polri sudah melakukan kerjasama dengan Interpol bahwa Zhang ini sudah menjadi DPO gitu ya. Meskipun mungkin bukan orang Indonesia, mungkin ini bukan warga negara Indonesia, tapi ada reaksi dari negara dalam konteks ini atas respon banyak pihak di Indonesia, khususnya NU dan juga yang lain, sangat keras gitu ya menyikapi persoalannya, karena memang yang diserang ini bukan urusan kitanya, yang diserang ini adalah agama kita, kehormatan dari Allah gitu ya, kalau dalam istilah-istilah keagamaan gitu ya. Yang diserang itu bukan Islamnya, bukan Muslimnya, bukan orangnya, tapi justru itu yang diserang. Dia mengaku sebagai Nabi yang ke-26, dia juga mengaku, bahkan nantang segala, nantang untuk siapa yang berani melaporkan itu ke pihak polisi, bahkan akan ngasih duit gitu ya, per satu laporan 1 juta dan lain-lain. Ini saya lihat bisa dianggap ini orang gila atau ini orang mencari sensasi gitu ya, atau memang orang ini sedang ingin membuktikan kepintarannya. Orang ini mungkin dalam fase dan tahap ingin membuktikan kepintarannya, kecerdasannya dalam memahami agama, dalam memahami keadaan, dalam memahami sesuatu gitu ya, sehingga menganggap orang-orang lain, menganggap yang lain itu adalah bodoh, menganggap orang yang lain itu tersesat, menganggap orang lain itu adalah orang-orang yang tidak ngerti, tidak tercerahkan gitu. Menurut versinya mungkin begitu. Saya coba buka browsing kembali, ada video terbaru dia berkomunikasi dengan orang Indonesia gitu ya, entah siapa namanya, lewat Zoom kayaknya, itu juga sudah ditayangkan 11 jam yang lalu. Ini juga semakin merajalela, dia bilang bahwa Indonesia itu sebetulnya negara yang maksa untuk beragama, dan karena dalam KTP kita adalah ada kolom agama dan lain sebagainya. Saya tidak akan mengusik, tidak akan memperpanjang bicara itu.
Tapi pemirsa harus juga bisa melihat cuplikan berikut ini. Akun tapi memang tidak ada buktinya. Itu cuman katanya Muhammad si Nabi cabul itu. Oke, saya terima. Gitu. Lagi-lagi Anda menghina. Oh, gitu. saya nggak menghina Muhammad memang cabul, Pak. Lagi Itu Anda memang fakta. Apa menghina, Bapak gimana sih? Ya waktu di Indonesia Itulah saya yang sudah bilang Islam itu dikatakan biadab, Anda Pak. itu bukan laki-laki, Dari Bos. waktu Bukan saya di masalah titik. Indonesia, saya sudah bilang Islam itu agama biadab, Pak. Lah, nyerah nggak ada bukti. Kamu orang Islam yang Oke. goblok banget, kamu debat muter-muter karena nggak bisa jawab, kalian bawa kemana-mana. Saya Kayak tidak pernah kalian. bodohin. Yang bisa laporin gua ke polisi, gua kasih uang loh. Nih gua nih Nabi ke-26, Joseph Paul Zhang, yang meluruskan kesesatan ajaran Nabi ke-25 dan kecabulannya yang maha cabulullah. Gua kasih sayembara lu, gua udah bikin videonya, cuman kok nanti dikira saya sombong lagi ya kan. Saya udah bikin videonya tantangan loh, ini sama si Nandar, sama Amir Al-Qodri, sama Nick Christian. Yang bisa laporin gua ke polisi, gua kasih uang loh. Pemirsa, tadarus pasaan sebagai muslim yang sedang belajar untuk bagaimana beribadah puasa, dalam konteks ini adalah pengendalian diri, sebagaimana yang kita tadabbur pertama kali, maka memang ketika menghadapi orang-orang semacam ini memang kita harus mencoba untuk bagaimana kita terkendali gitu ya, meskipun perasaan kita, perasaan keagamaan kita sangat ngeres-ngis, sangat terusik gitu. Perasaan spiritualitas kita, perasaan kehambaan kita ketika ini diserang, ketika ini diusik, memang secara otomatis ada semacam getaran dan jiwa ini kayaknya gimana gitu ya. Bergetar marah gitu ya, hati kita bergetar marah, bergetar ingin bagaimana gitu ketika mendengar, apalagi melihat orang semacam ini dengan sombongnya dia, dengan entengnya dia, dengan tanpa bebannya dia mengaku sebagai nabi yang ke-26. Nabi Muhammad dianggap sebagai nabi ya maha cabulullah dan lain segala macamnya. Ini semakin memperdalam luka bagi orang-orang yang betul-betul mempunyai keimanan terhadap Allah Subhanahu wa taala ketika melihat ini, mendengarkan apa yang dikatakan oleh Zhang ini. Pemirsa tadabbur, meskipun demikian kita sebagai umat muslim yang sedang melaksanakan puasa ya, kita harus terus berusaha dan belajar untuk bagaimana ini terkendali dan bisa mengendalikan diri, meskipun siapapun yang beragama Islam, yang taat atau yang tidak taat beribadah, pasti akan terusik dan akan marah ketika mendengar apa yang dikatakan oleh Zhang ini. Meskipun dia tidak taat beragama, tapi dia beragama, pasti akan marah ketika mendengar apa yang dikatakan oleh Zhang ini. Ini luar biasa, sangat parah gitu ya. Dan kayak apa ya, dalam pemahaman Islam mungkin ini sudah masuk ke dalam kategori setan gitu ya. Ini sudah mungkin masuk dalam kategori setan, minal jinnati wan nas. Mungkin seperti itu yang dimaksud dengan bentuk setan dari manusia itu. Sehingga orang dianggap tidak tahu apa-apa, orang dianggap tidak paham apa-apa, orang dianggap bodoh, dianggap goblok dan lain semacamnya. Karena dia meyakini bahwa apa yang dia yakini itu yang paling benar, dia meyakini bahwa apa yang dia yakini itu yang paling cerdas, yang paling ilmiah dan lain sebagainya. Ini lagi-lagi masih mengeluarkan video lagi 11 jam yang lalu, mengeluarkan video yang notabene sama dan mirip, bahwa dia masih pancet dengan bangganya dia menganggap bahwa agama Islam itu agama bejat, agama Islam itu agama yang tidak makanya tidak maju-maju di Indonesia katanya, karena agamanya beragama Islam. Orang berpuasa juga dikritik gitu ya. Justru orang berpuasa itu dia aja yang puasa, saya yang lapar gitu, karena mungkin dia melihat dan mungkin mempunyai pengalaman atau bagaimana, ada semacam himbauan dari pemerintah untuk tidak membuka warung mungkin begitu ya di siang atau yang lain-lain, sampai mengatakan hal semacam itu. Paul Zhang ini biadab ini.
Pemirsa terus dari Bangkalan, Sandasan, saya minta kepada Polri dan dalam konteks ini pada Presiden Republik Indonesia untuk tidak diam gitu ya, mengatakan secara politik biar didengar oleh seluruh dunia. Tidak hanya Polri yang untuk dalam konteks hukumnya itu Polri, tapi dalam konteks politik saya mohon Bapak Presiden untuk merespon ini. Karena diakui atau tidak di Indonesia ini adalah masyarakat beragama gitu ya. Yang diusik oleh Polzang ini tidak hanya orang agama Islam tapi agama-agama yang lain, dan mungkin ini akan juga ikut terusik. Karena saya yakin pikiran-pikiran orang-orang agama meskipun Kristen atau yang lain tidak sama dengan apa yang dikatakan oleh Zhang ini. Dan ini kayak karena ini semakin tanpa bubar semakin menjadi-jadi ini. Kalau Presiden tidak merespon secara politik agar negara-negara yang didiami oleh Bolzang ini tidak membiarkan gitu ya, atau tidak melindungi orang ini agar segera ditangkap dan diadili gitu ya. Karena ini tidak hanya merugikan, tidak hanya juga menyakiti perasaan umat Islam di Indonesia, tapi ini juga akan menyakiti perasaan umat Islam seluruh dunia. Tuh, pemirsa terus pasaan. Dari mudah-mudahan ini menggelinding. Saya mohon Bapak Presiden untuk merespon ini secara politik. Peran-peran diplomatisnya mudah-mudahan ini dipakai gitu ya. Tidak hanya ini, biar ini tidak hanya ramai dengan ormas-ormas Islam yang ada di Indonesia, yang ramai berbicara di TV dan lain macamnya. Kalau kepala negara kita merespon masalah ini, maka insya Allah negara-negara lain yang mungkin diyakini oleh Polzang ini aman hidup di situ, dia tidak mau memberikan perlindungan terhadap orang yang model semacam ini. Ini sebetulnya adalah teroris yang sebenarnya orang semacam ini sebetulnya. Terus mohon Pak Presiden tanggapi ini, respon ini, gunakan kekuasaan Pak Presiden, katakan atas nama negara bahwa bangsa Indonesia merasa terusik dan tersakiti oleh apa-apa yang dikatakan oleh Nabi 26 ini, yang katanya Nabi yang ke-26 ini, yang namanya Polzang ini. Itu harapan dari saya, mudah-mudahan ini bermanfaat sebagai mengisi program Tadabbur Pasaan, karena ini yang lagi betul-betul lagi viral gitu ya. Dan viralnya ini justru ini tidak kapok gitu loh. Ini tidak kapok. Ini sebetulnya sudah ramai 3 hari 4 hari terakhir. Tapi ini tadi 11 jam yang lalu ini masih ngupload video baru lagi yang itu sama. Ini semakin menjadi-jadi. Dia meyakini bahwa apa yang dilakukan, apa yang dikatakan, apa yang dijelaskan itu adalah sebuah kebenaran menurut dirinya, dan menganggap orang-orang yang lain, orang-orang Islam, orang-orang yang beragama Islam itu adalah orang-orang yang tersesat. Sampai tadi 11 jam yang lalu ini masih mengupload lagi dengan nada yang sama. Itu misalnya kalau ini dibiarkan, ini akan menimbulkan sesuatu yang tidak baik. Tapi kalau ini ada ketegasan dari negara, minimal negara betul-betul andil. Kalau orang ini bukan orang Indonesia gitu ya, berwarga negara Indonesia, orang berwarga negara manapun, kalau negara sudah meminta, insya Allah hubungan antara negara ini bisa terjadi, dan kesakitan bangsa yang tersakiti ini bisa terobati gitu ya, dengan apa yang dilakukan oleh Pak Presiden nantinya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.